Pada tahun 2006, klub besar Italia, Juventus, hancur seketika. Nama Juventus tercoreng, gelar dicabut, legenda hengkang, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, raksasa Turin terlempar ke Serie B. Semua orang pun berkata, Juventus sudah tamat. Tapi mereka tidak tahu bahwa inilah awal dari kebangkitan paling luar biasa dalam sejarah sepak bola modern. Di awal tahun 2000-an, Juventus adalah penguasa Serie A. Namun, penyelidikan besar mengguncang seluruh Italia. Dimulai dari rekaman telepon, tuduhan pengaturan wasit, dan konflik politik dalam federasi. Sehingga terdapat narasi emosional yang muncul. Dalam sekejap, Juventus bukan lagi juara. Mereka menjadi simbol kehancuran sepak bola Italia. Bisa dilihat dari hukuman yang mereka terima. 2 gelar Scudetto-nya dicabut. Mereka harus degradasi ke Serie B, mengalami pengurangan poin, dan tentu kehilangan reputasi secara global. Terjadinya hal tersebut membuat banyak pemain bintang pun pergi meninggalkan Juventus. Kita sebut saja beberapa pemain bintang. Dimulai dari Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira, Lilian Thuram, dan Fabio Cannavaro. Mereka semua hengkang menyelamatkan karirnya. Tapi ada juga yang memilih bertahan. Kita sebut saja nama-nama besar seperti Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Camoranesi, Pavel Nedved. Meskipun mereka tahu bahwa bermain di Serie B akan menodai CV-nya. Tapi, sekali lagi, bagi mereka, Juventus bukan merupakan pekerjaan. Tetapi, Juventus adalah rumah bagi mereka. Musim paling aneh dalam sejarah sepak bola Eropa. Bagaimana tidak? Juventus harus bermain di stadion yang kecil. Juga melawan klub-klub yang tidak pernah didengar oleh fans. Tentunya pemasukan klub yang lebih sedikit dikarenakan harga tiket yang cukup murah. Belum lagi atmosfer pertandingan yang berbeda. Dengan Serie A, itulah momen pembentukan mental baru dari Juventus. Di Serie B, Juventus menemukan kembali jati dirinya. Kerja keras, kesederhanaan, dan determinasi. Dan pada akhirnya, mereka promosi kembali ke Serie A sebagai juara. Mereka kembali pada tahun 2007, di mana itu merupakan periode transisi kembali. Sampai dengan pada 2010, kita bisa melihat klub masih goyah. Tidak ada Scudetto, pelatih pun silih berganti. Dilihat juga dari transfer pemain yang kurang tepat, dan tentunya cedera daripada pemain, serta masalah internal klub. Dan bagian pentingnya adalah, orang berpikir Juventus akan kembali ke puncak dengan cepat. Tapi mereka salah, dan mereka lupa bahwa kehancuran 2006 meninggalkan luka yang sangat dalam. Waktu berjalan, titik balik epik terjadi pada tahun 2011. Masuknya Antonio Conte, mantan kapten Juventus, yang juga orang yang mempunyai DNA klub sekaligus. Jika kita lihat, ada 3 poin penting yang dibawa pada saat itu. Juventus pindah ke stadion baru, yaitu Juventus Stadium atau yang saat ini dikenal dengan Allianz Stadium. Tentunya itu memberikan energi positif yang baru bagi klub dan juga para pemain. Yang kedua adalah Conte memperkenalkan sistem 3-5-2 yang modern, di mana formasi itu mengedepankan efisiensi, kesulitan, dan inovasi daripada pemain di lapangan. Selanjutnya juga, masuknya pemain-pemain under value yang berubah menjadi monster di lapangan. Kita sebut saja beberapa pemain tersebut, yaitu Andre Pirlo, yang didatangkan dari AC Milan secara gratis, di mana dia sudah dirasa habis di AC Milan. Namun, kedatangan dia ke Juventus menjadi titik balik bagi Pirlo untuk membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Karena kecerdikan dan ketelatenan dia benar-benar sangat diperlukan dalam sepak bola.
Selanjutnya ada Arturo Vidal, pemain pekerja keras, berusia masih muda, yang cocok untuk mendampingi Pirlo sebagai jenderal lapangan tengah dan juga didampingi oleh akademi daripada Juventus, yaitu Claudio Marchisio. Masuk juga Lee Steiner, bek sayap yang cerdas, kerja keras, sering membantu serangan Juventus. Dan tentunya trio bek andalan Juventus yang juga menjadi momok besar bagi para penyerang Serie A pada saat itu, yaitu Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli, dan tentu saja Giorgio Chiellini. Trio BBC lahir, midfield terbaik Eropa terbentuk. Dan untuk pertama kalinya sejak Calciopoli, Juventus terlihat seperti Juventus kembali. Sampai pada tahun 2012, kita bisa lihat Juventus tidak hanya bangkit, mereka kembali mendominasi Serie A. Terbukti dari 9 Scudetto yang berturut-turut didapat, juga final Liga Champions pada tahun 2015 dan 2017, serta transfer mega bintang yaitu Carlos Tevez, Paul Pogba, Paulo Dybala, dan juga Al Maestro Cristiano Ronaldo. Sehingga Juventus kembali mengukuhkan timnya sebagai klub yang memiliki brand global. Dari hal tersebut bisa dilihat dari klub yang jatuh dari Serie B kembali bangkit menjadi penguasa Italia selama hampir 1 dekade. Dari kisah Juventus ini, kita bisa melihat bahwasanya Juventus bukan hanya tentang sepak bola semata. Ini tentang bagaimana jatuh bukanlah akhir, kecuali kita berhenti bangkit kembali. Dari kehancuran total, Juventus kembali membangun kejayaan baru. Dan itulah sebabnya di dalam dunia sepak bola mereka disebut The Phoenix of Italy.